Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginformasikan emiten Matahari Department Store dengan kode ticker LPPF di mana laba 2023 itu turun cukup banyak laba bersihnya turun 51%. Tapi dia menjanjikan akan bagikan dividen cukup besar Wah, ini salah ketik menjanjikan pembagian dividen yang cukup besar Nah, berapa nanti teman-teman simak di video ini sebelumnya juga saya sudah pernah membuat video tentang LPPF baik dari prospek bisnisnya, lalu laporan keuangannya, lalu sempat juga buat prediksi dividennya di video ini Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lengkap seluk-beluk tentang bisnis LPPF, bisa tonton video ini. Nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Lalu juga ada beberapa video yang mungkin berguna untuk teman-teman terutama yang dividen hunter atau dividen investor, karena saya membuat beberapa video prediksi dividen dari beberapa saham yang sudah merilis laporan keuangan akhir tahun 2023-nya. Ada ASI, ITMG, Adaro, dan juga UNTR Lalu ada juga laporan keuangan Hexa kuartal 3-nya dan list daftar 10 dividen yield terbesar di bursa kita 5 tahun terakhir. Ini juga menarik untuk teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini. Semua linknya nanti bisa teman-teman cari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel Investor Jelata. Oke, kita lihat dulu laporan keuangan LPPF di tahun 2022. Itu pendapatannya naik 15% dan dia berhasil mencetak laba 1,38 triliun di mana itu adalah naik 51% dibandingkan tahun 2021. Nah, di tahun 2023 ini bisa dilihat dari sini kuartal 1, 2, dan 3, 4 itu pendapatannya naik turun dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Di kuartal 1 naik 12%, kuartal 2-nya turun, kuartal 3-nya turun, kuartal 4-nya naik Tapi kalau profitnya ini konsisten dia turun terus dibandingkan profit di tahun 2022 berkurang 30%, 24%, 139%, dan sekarang di kuartal 4 itu turun 86% dibandingkan kuartal 4 tahun lalu Kalau bisa lihat di sini profit paling besar itu di kuartal 2 mungkin karena ada faktor Idul Fitri di sini. Oke, ini kuartal 3 ini nih yang malah minus di kuartal 3 Oke, nah kalau secara tahunan dijumlahkan itu kuartal 1 sampai kuartal 4 pendapatan itu masih naik 1,3%, lalu beban pokok pendapatannya naik lebih besar 8,38%, sehingga laba kotornya itu tergerus 2% dibandingkan tahun 2022. Dan laba bersihnya turun lebih banyak lagi 51,17%. Jadi bisa lihat sini beban usahanya naik cukup besar dari 2,8 triliun menjadi 3,1 triliun Lalu apalagi yang bengkaknya ini beban keuangan juga naik sehingga itu membuat laba bersihnya turun cukup banyak Oke. Nah, ini beban-beban usaha yang naik dari gaji juga naik biaya sewa naik. Bisa teman-teman lihat semua, hampir semua beban ini naik gitu Plus di sini ada keuntungan lain-lain yang turun di mana tahun lalu tuh ada 149 miliar keuntungan lain-lain, sekarang hanya 47 miliar Nah, keuntungan lain-lain ini nggak dijelasin lain-lainnya dari mana gitu atau mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tambahkan informasinya di kolom komen gitu Oke, sekarang kita bandingkan LPPF dengan beberapa saham lain di sektor yang sama subsektor retail retailer yaitu Ramayana, Era, MAPI, dan juga ACE yang baru keluarin laporan keuangan kayaknya LPPF doang ACE sama MAPI udah belum kayaknya udah Oke,
Earning per share ini paling tinggi ya, RPPF ya 293,63 ya, dengan PER juga yang paling kecil nih 5,7 ya, cukup jauh ya dari teman-temannya Ramayana, Era, MAPI maupun S Hardware nih ya. Tapi PBV-nya di sini luar biasa ya, 123,17 kali ya. Ini karena ekuitas dari PPF itu sangat kecil ya. Makanya ekuitasnya ROE di sini ya. ROE-nya sangat kecil karena ekuitasnya kecil ya. Nah, kalau PBV ini memang besar sekali dia 123 ya. Padahal yang lain di bawah 1 nih ya, Era maupun RALS nih. Oke. Nah, ini ROE-nya salah lagi sih ya. ROE-nya paling besar ya. Sampai 2197 itu karena ekuitasnya yang paling kecil di sini ya. Makanya dia bisa ROE-nya sampai ribuan gini ya. Oke. Lalu DER yang paling kecil itu adalah S ya. Nah, DER-nya PPF ini cukup besar juga nih, 34,23 ya. Kalau kita lihat subsektornya ya, retail ini rata-rata PBV-nya di 5,29 ya. PER-nya 16,94 ya. Jadi untuk PER-nya PPF itu di bawah rata-rata subsektor retail, tapi PBV-nya di atas rata-rata subsektor ya. Oke, jadi ya itu ya, PR-nya di bawah rata-rata tapi PBV-nya di atas rata-rata subsektor ya. Tadi ya PBV-nya ini ya pengaruh dari ekuitas juga ya, kenapa PBV-nya besar, karena ekuitasnya kecil gitu ya, sehingga book value-nya kecil ya, dan itu mempengaruhi nilai PBV-nya gitu ya. Oke, ini rata-rata PER dari RPPF 5 tahun terakhir, PER-nya ada di 32,4 dan saat ini dia PER-nya di 5,61. Jadi kalau dilihat dari PER-nya ini terlihat under value sekali ya si RPPF ini ya. Nah, kalau dari segi PBV ya, rata-rata 5 tahun terakhir PBV-nya di rata-ratanya di 91,3 ya. Saat ini dia diperdagangkan tadi ya di 123,17 ya. Jadi kalau dari PBV sendiri dia bisa dibilang over value ya, dimana book value-nya saat ini 13,6 ya. Jika PBV-nya itu 91,3 ya, jika harga wajarnya itu di PBV 91,3, maka harga wajarnya di 1241 ya. Dimana harga saham per 4 Maret ya, hari Senin itu ditutup di 1675, berarti ada selisih ya 25,8% ya. Jadi agak kemahalan 25,8% jika kita menganggap harga wajar dari PPF itu 1241 ya. Nah, ini chart dari PPF ya, dimana ada gap banyak di sini ya, karena dia bagi dividen tahun lalu nih. Ada 3 gap ya, 4.380 sampai dengan 4.990 ya. Itu yang masih jauh ya, dari belum ketutup ya, masih jauh. Dan kalau kita lihat juga sebelumnya ada gap di 2390 dan 2160, tapi sudah ketutup nih gap-gap yang di bawah ini. Oke, dan saat ini dia kemarin nih Senin ini dia baru saja tembus support 1710 1765 ya, dengan volume cukup besar nih. Jadi ya support berikutnya ada di 1530 ya. Ya harapannya sih support 1530 ini bisa menahan penurunan ya. Mudah-mudahan setelah itu dia bisa rebound ya, apalagi dengan ada berita pembagian dividen gitu ya. Oke, kalau secara EMA dia juga downtrend ya, karena berada di bawah EMA 20-nya nih. Dan di video sebelumnya saya juga sudah memprediksikan dividen dari PPF ya. Waktu itu kuartal 4-nya belum keluar laporan keuangannya. Jadi waktu saya asumsikan aja kuartal 4-nya itu turun ya 19% dibandingkan kuartal 4 tahun 2022. Makanya saya isi di sini 115 ya. Kenapa 19% ya? Karena di kuartal 2-nya dan kuartal 1-nya juga itu terjadi penurunan sekitar 19% ya dibandingkan tahun 2022. Yang kuartal 3 ini minus saya anggap anomali aja waktu itu ya. Nah, dengan asumsi seperti itu ya, kuartal 4 115 nih earning per share berarti EPS-nya itu 393 ya. Dan jika dividen payout ratio-nya 90% ya, sama seperti tahun lalu nih 2022, itu berarti dividennya sekitar 353 ya. Sehingga potensi dividennya 17% waktu itu dengan harga
saham yang waktu itu ya, di harga berapa saya lupa gitu ya, teman-teman bisa tonton di videonya aja. Dan jika dividen payout ratio-nya kita lebih pesimis ya, 50% saja, maka dividennya itu 196 ya. Jadi waktu itu saya prediksi dividennya di antara 196 sampai dengan 353 ya. Nah, pada kenyataannya earning per share kuartal 4 itu di 19,8 ya, jauh dari prediksi yang 115 gitu ya. Nah, tapi dari pembagian dividennya ya, di sini di berita di 27 Februari bisa lihat PPF berencana tebar dividen Rp200 per saham ya. Ya, ini kata dari salah satu manajemennya ya. Perseroan bermaksud untuk mengalokasikan kenaikan belanja modal dan mengajukan pembagian dividen sebesar Rp200 per saham ya. Jadi PPF akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada 3 April ya. Jadi kepastian Rp200 itu di 3 April ya. Jadi dia ngasih bocoran dulu nih. Ya nggak tahu kenapa ngasih bocoran dulu ya. Oke, intinya rapatnya itu nanti tanggal 3 April ya. Dan itu berarti dividen kalau Rp200 dibagi itu berarti dividen payout ratio-nya sekitar 66,9% ya, jauh dibandingkan tahun lalu yang 90%. Dan jika kita bagi dengan harga penutupan di Senin kemarin 1.675, berarti potensi dividennya masih cukup besar ya, 11,9% gitu ya. Nah, ini kan berarti aslinya Rp200 ya. Tadi kan saya prediksinya di antara 196 sampai dengan 353 ya, masih masuk lah ya, di antara range yang saya prediksi gitu ya. Dan potensi dividennya cukup menggiurkan ya, 11,9%, walaupun tadi secara technical chartnya agak ngeri-ngeri sedap ya, karena dia turun dengan volume yang sangat besar ya di hari Senin kemarin ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman, apakah saham PPF ini masih layak dikoleksi gitu ya? Apalagi harganya lagi turun ya. Bisa lihat di sini tadi ya, lagi turun ya, atau kita tunggu aja nih di 1530 ya, dekat-dekat support 1550, dekat-dekat support 1530 gitu ya, atau langsung di HK aja nih di 1600-an ya gitu. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Semoga informasi ini berharga untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.